Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang bisa jadi calon gubernur Papua Selatan itu adalah anak-anak pribumi, para ahli waris dari 6 suku yang punya tanah ulayat. 4M2, anak Marin, anak Muyu, anak Mandobo, anak Mapi, anak Kayu, dan anak Asmat. Itu jelas. Jadi kalau ada mimpi-mimpi lain mau serobot-serobot dengan hak kesulungan mereka, lebih baik berhenti dulu. Kasih kesempatan kepada mereka yang cakupan wilayah tanah ulayatnya menjadi tanah sumbangan untuk membentuk Provinsi Papua Selatan. Yang tidak sumbang tanah itu lebih baik berhenti. Itu saja yang saya kasih tahu dengan tegas, supaya ke depan jangan orang yang bukan asal-usulnya dari sini mau serobot-serobot lalu serempet orang-orang asli untuk ganti panggung supaya jadi putra mahkota di negeri ini. Tidak ada, Tuhan tidak pernah melahirkan hal-hal begitu. Itu saja, dan firman Tuhan sudah jelas di Amos 9:15 bagi umat Nasrani dan untuk saudara-saudaraku yang berakidah lain. Dengar saja ini firman ini. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Tidak ada yang bisa mengamandemen firman Tuhan, mengamandemen Amos 9:15. Ya. Lalu yang kedua, tentang peneguhan di Yosua 1:6, Tuhan juga berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini firman Tuhan. Lalu firman yang berikut di kitab Ulangan 28:13, Tuhan menegaskan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dengan catatan, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu, yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Lalu terakhir ada catatan yang tidak enak didengar, tapi inilah firman Tuhan yang memberikan catatan peringatan kepada kita. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Maksudnya tak ringkoi kembali. Jadi ini sudah urut-urutannya dari Amos 9:15 sampai Matius 7:6. Itu rangkaian firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada putra-putri asli Papua Selatan dari 4M2A untuk berebut menjadi gubernur Provinsi Papua Selatan. Yang bukan dari area itu tahu diri dan minggir. Dan untuk catatan kepada kepala-kepala suku atau lema-lema yang kasih rekomendasi, Tuhan tidak menyuruh kau untuk menjual itu. Di firman Matius 7:6 itu sudah memberikan peringatan tegas. Jadi jangan kamu cari duit dengan memberikan rekomendasi pengakuan dan segala macam. Kami ada di sini sebagai orang asli bukan karena pengakuan, tapi karena firman Tuhan kami ada di sini 6 suku di tanah besar Papua Selatan. Itu yang saya mau kasih tahu. Jadi kalau tanya, Pak itu maju kah tidak? Saya sudah gubernur. Ini periode kedua. Saya pernah pimpin Papua Selatan. Waktu itu masih Kabupaten Merauke, dan wilayah itulah yang sekarang jadi Provinsi Papua Selatan. Ini periode kedua saya, jadi kamu tidak usah ragu. Kalau Tuhan yang kehendaki, mau setan bertaring apapun, mau menghambat dengan cara-cara kotor, nanti Tuhan akan selesaikan itu. Tunggu saja bulan November 2024. Kita bertarung secara jantan di situ. Ya, saya laki-laki sekaligus pejantan dari negeri ini yang mau bertarung dengan jujur, bukan dengan pakai jimat-jimat, bukan dengan coba bayar-bayar masyarakat, tidak, jujur. Itu saja yang saya mau kasih tahu. Ya, jadi JGG ini kelapa, totem saya itu kelapa. Angin berkali-kali berganti musim, kelapa tetap berdiri dan kasih buah sepanjang masa. Terima kasih.